Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Umair hafizahullah ta'ala, dan yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala cintai seluruh adik-adik kami santriwati di pesantren Islam dan Maryam, yang semoga Allah menjaga kalian semuanya. Kaifa halukunna? Masya Allah. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Natahaddath bil lughatil arabiyyah atau natahaddath bil lughatil indonesia? Nisfuha bil lughatil arabiyyah wa nisfuha bil lughatil arabiyyah Indonesia. Nisfuha bil lughatil arabiyyah wa nisfuha bil lughatil arabiyyah. Yumkin? Jadi nisfuha bil lughatil arabiyyah wa nisfuha bil Indonesia, insyaallah. Nah, jadi kita mencoba untuk belajar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa terus berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Senantiasa kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an kita di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, di antara hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah selain kita mendengar Al-Qur'an. Adik-adik sering mendengar Al-Qur'an? Alhamdulillah, di pesantren ini pasti kita sering mendengar Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an? Sering. Menghafal Al-Qur'an? Di sini adik-adik menghafal Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ada dua hal lagi yang menjadi PR. Ya, selain tadi mendengar, membaca, menghafal, ada dua lagi PR yang terus kita tingkatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkannya. Setelah kita tadi baca, kita dengar, kita hafal, selanjutnya adalah kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim dan kita mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Adik-adik tahu apa arti tadabbur? Pernah dengar kata tadabbur enggak? Tadabbur Al-Qur'an. Ya. Tadabbur Al-Qur'an itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir Al-Qur'an itu dia memang harus mendalam. Tafsir Al-Qur'an itu harus tahu kata per kata, kekuatan kata per kata, bahkan i'rab kata per kata dalam bahasa Arab. Tapi yang namanya tadabbur itu lebih mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur itu artinya kita memahami Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian setelah kita memahami, kemudian kita mencoba untuk menghayati Al-Qur'an. Dari itu maka akan lahirlah amal. Karena setelah tadabbur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah amal. Ya. Dengan kita memahami, kemudian kita coba untuk menghayatinya, mendalami Al-Qur'anul Karim, kita menyelami indahnya Al-Qur'anul Karim, kemudian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keindahan Al-Qur'an, keajaiban Al-Qur'an, dan kita bisa mengamalkan dengan izinnya. Insya Allah pada hari ini kita akan mentadabburi Al-Quran. Kita akan mencoba untuk mentadabburi Al-Quran
Dan yang akan kita potret dari tadabbur Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu dalam urutan Al-Quran dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan selanjutnya itu di urutan berapa kira-kira? Jangan lihat mushaf. Yang kira-kira kita hitung itu. Kok misalnya An-Nas kan ayat yang ke-114 itu. An-Nas ayat yang ke-114. Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran. Yang keempat An-Nisa dan seterusnya. Kalau Al-Ahzab itu urutan berapa? 30. Kira-kira urutan berapa? Ya, sedikit lagi, 33. Ya, betul. Urutan yang ke-33. Al-Ahzab itu adalah surat di ya. Notihin hadiah. Siapa tadi yang ajak 33? Ya. Siapa yang memberikan ini? Ia urutan ke-33 ya. Dan setiap jazakallahu khair. Jadi setiap surat itu, para adik-adik kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada tema besar. Antuna tahu nggak tema besar apa tema besar? Tema besar. Jadi gini, surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu tema besarnya adalah memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang tauhid, maka salah satu tema besarnya adalah surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Fil itu tema besarnya apa? Gajah. Ya, gajah. Atau tema besarnya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Ka'bah. Ka'bah ya. Ya, Mekah dan Ka'bah, karena Ka'bah itu letaknya di Mekah, betul. Surah Al-Fil seperti itu. Kalau surat Quraisy, apa tema besarnya? Ya, bagaimana kebiasaan orang Quraisy yang mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Jadi Allah memotret bagaimana aktivitas suku Quraisy khususnya di bidang perdagangan dan bagaimana mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Surat Al-Ahzab, pernah mendengar surat Al-Ahzab? Pernah membaca surat Al-Ahzab? Ya. Surat Al-Ahzab, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, tema besarnya adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nah, temanya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mentadabburi surat Al-Ahzab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pada hari ini insyaallah akan mengambil satu surat ya. Mengambil satu surat atau satu ayat dari surat Al-Ahzab. Nah, sebelum kita membahas surat Al-Ahzab ya, saya ingin memberikan kabar gembira dan ini motivasi kepada kita semuanya bahwa berbahagialah kita ketika dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan mencerdaskannya. Jadi kalau kita ingin cerdas, kalau kita bertanya bagaimana caranya kita itu bisa mempunyai pemikiran yang cerdas, kita itu bisa mudah untuk menghafal apapun, kita mudah untuk memahami apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa membuka ilmu apapun. Karena ilmu-ilmu besar yang bermanfaat itu Allah buka kepada ahli Al-Quran. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu peternakan, itu Allah Subhanahu wa taala buka kepada ahli Al-Quran. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya, panjang inna. Inna, apa artinya?
Sesungguhnya kami. Kami di sini maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami di sini maksudnya adalah ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran, ya. Dhamir hu itu kembali kepada Al-Quran. Quranan, dia sebagai Quran, sebagai bacaan Arabian yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian mengerti. Mudah-mudahan kalian berakal, kata ta'qilun, mudah-mudahan kalian berakal. Mudah-mudahan IQ kalian itu semakin top chair, semakin hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata la'alla ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kata la'alla ini kalau kita belajar bahasa Arab, apa makna la'alla ini? Semoga ya. Dan la'alla itu kan artinya litaraji. Litaraji itu untuk mengharapkan sesuatu. Misalnya kita katakan la'allaka tanjah. Nah, la'allaka tanjah fil ikhtibar. Mudah-mudahan kamu sukses atau lulus di ujian. Nah, tapi la'alla di sini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan hanya sekedar sukses, tapi makna la'alla di sini artinya litahqiq. Litahqiq itu pasti. Kalau untuk hak kita sebagai hamba Allah, ya, kita sebagai manusia yang lemah ini, kita mengatakan la'alla itu artinya mudah-mudahan, semoga. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, kata la'alla ini artinya adalah litahqiq. Pasti kamu menjadi orang yang berakal. Kalau kamu dekat dengan Al-Quran Al-Karim, maka kamu insya Allah menjadi orang yang berakal. Allah sudah memastikan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dia itu mempunyai otak yang cerdas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca ini tafsir dari Ibnu Katsir. Kenal dengan Ibnu Katsir? Kenal di mana Ibnu Katsir? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah salah seorang mufassir. Ini adalah motivasi bagi kita untuk belajar bahasa Arab, untuk kita belajar dengan Al-Quran. Belajar bahasa Arab khususnya kita belajar bahasa Al-Quran. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan itu kalian pasti menjadi orang-orang yang berakal. Perhatikan apa dikatakan oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa dzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Karena yang demikian itu, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih sedunia. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Italia. Kalau sekarang ini orang mau belajar bahasa apa? Korea. Belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa India. Belajar bahasa Malaysia, Thailand. Ya, sawadee. Bisa bahasa Thailand. Belajar bahasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dan Ibnu Katsir di sini mengatakan bahwa bahasa yang paling fasih sedunia itu bukan bahasa yang kita sebutkan tadi, tapi yang bahasa yang paling fasih adalah bahasa wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas, wa awsa'uha, dan bahasa yang paling luas. Nah, bahasa yang paling luas. Kenapa dikatakan bahasa yang paling luas? Adik-adik sekalian pernah lihat kamus bahasa Indonesia? Gak pernah? Di mana lihatnya? Di perpus ada? Apa nama kamusnya apa? KBBI ada? Kamus besar bahasa Indonesia ada? Ya, coba dicek di perpus, ada nggak? Kamus besar bahasa Indonesia. Yang pernah lihat kira-kira tebalnya semana? Tebal? Segini ada? Ada. Atau lebih lagi? Lebih. Segini ada? Ada. Segini ada? Ada. Berapa jilid kamusnya? Satu atau dua? 7. Enggak akan sampai 7. Cuma 7 jilid.
disebut satu jilid, tapi tebal ya segini. Satu jilid. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, pernah lihat kamus bahasa Arab? Apa kamus yang pernah dilihat? Al-Ma'ani di sini di HP. Ya. Yang paling tebal, yang pernah dilihat apa kira-kira? Al-Munawwir ya, itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Yang dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Ada? Ini ya deh. Kamus ini ya deh. Masya Allah. Sebenarnya tebalnya kamus ini ya deh. Begini cuma. Satu jilid ya. Satu jilid. Ada kamus-kamus yang besar, kamus-kamus yang luas. Di antaranya adalah kamus yang namanya Lisanul Arab. Pernah lihat Lisanul Arab? Lisanul Arab itu tebal, ya. Hampir 20 jilid atau bahkan 20 jilid. Bahasa Arab 20 jilid. Dan tebal-tebal, satu jilidnya bukannya kecil-kecil, tebal-tebal. Itu kamus namanya Lisanul Arab. Yang nulisnya bukan orang Arab. Yang nulisnya itu orang Mesir. Orang Mesir kan aslinya bukan orang Arab. Dan dia mengatakan Afriki. Jadi Ibnu Mandur Al-Afriki, beliau yang menulis itu. Dan kitab Nahwu yang paling tebal itu yang nulis juga bukan orang Arab. Kitab Nahwu yang paling tebal dan yang paling lengkap itu yang tulis orang Persia. Sibawai itu bukan orang Arab. Jadi kita punya peluang adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli bahasa Arab. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita bisa punya peluang untuk menulis kitab-kitab Arab. Dan saya mendoakan mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa menulis satu karya dengan bahasa Arab. Karena ini adalah bahasa internasional. Bahasa Indonesia kan bahasa yang hanya digunakan oleh 260 juta sekian manusia. Tapi kalau misalnya bahasa Arab itu bahasa yang dibicarakan oleh hampir 2 miliar manusia. Itu ngomong bahasa Arab di dunia. Nah, kita kembali lagi tadi dari perkataan Ibnu Katsir. Jadi bahasa yang paling luas itu adalah bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya adalah wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling banyak untuk bisa menyampaikan makna. Bahasa yang paling tepat untuk menyampaikan makna. Allati taqumu bin nufus, yang maknanya itu bisa langsung sampai ke jiwa. Bahasa mudanya nancep di jiwa. Bahasa itu nancep. Nah, dalam bahasa Indonesia ini, karena kita kekurangan kosakata dalam bahasa Indonesia, itu sering sekali ketika kita ingin mengungkapkan dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Acehnya kayak ini, tapi bahasa Indonesianya apa ya gitu. Sering nggak gitu? Itu saking kita susahnya mencari kosakata dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya dalam bahasa Gayonya kayak gini sebenarnya, tapi kalau misalnya bahasa Indonesia saya nggak tahu apa. Atau dalam bahasa Jawanya ini, atau dalam bahasa Alasnya seperti ini. Atau kalau kami di Semelu ngomongnya kayak gini, tapi kok bahasa Indonesia kami tidak tahu apa. Nah, itu karena sedikitnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, satu benda, katakanlah pedang. Pedang itu dalam bahasa Arab itu bukan satu kata, bukannya saif, tapi kata pedang itu bisa sampai 40 kata pedang. Ya. Kalau kita pedang saja. Tapi kalau misalnya pedang pendek, apa namanya? Kalau pedangnya bercabang 2, apa namanya? Pedangnya bercabang 3, apa namanya? Ya. Jadi pedangnya bergerigi, apa namanya? Itu beda-beda namanya dalam bahasa Arab. Kalau kita pedang bergerigi, pedang cabang 3, pedang cabang 2, dan sebagainya. Jadi kosakata kita itu memang sedikit sekali, adik-adik yang kecil. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, yang paling banyak kosakatanya dan kosakata yang paling sampai menyentuh jiwa itu adalah bahasa Arab. Nah, ini yang bagusnya. Beliau mengatakan falihada
unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Kitab yang paling mulia adalah Al-Qur'an, bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, kepada nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa farati asyrafil malaika, dengan perantaraan malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ard. Dan itu terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali di belahan bumi yang paling mulia. Itu apa? Mekah. Pertama kali di Mekah. Wa budi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sana. Dan pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang paling mulia dalam setahun. Apa itu? Wa huwa Ramadan, hari bulan ini. Jadi makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang erat kaitannya dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya kitab. Fakamula min kullil wujuh. Ya. Maka sempurnalah Al-Qur'an ini dari segala sisinya. Sempurna Al-Qur'an dari segala sisinya. Jadi kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, bahasa yang paling mulia, rasul yang paling mulia, dengan perantaraan malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang mulia, maka kemudian diturunkan pertama kali di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka sempurnalah dari segala sisinya. Dari sini ini syarat, adik-adik yang dirahmati Subhanahu wa taala. Isyarat bagi kita semuanya bahwa kalau kita ingin menjadi mulia, maka syaratnya apa? Baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Jadi orang yang mulia. Contohnya Abdullah bin Mas'ud. Kenal Abdullah bin Mas'ud? Gak kenal ya? Kenal? Tahu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau awalnya adalah seorang pengembala kambing. Tapi ketika beliau dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW, beliau berubah menjelma menjadi profesor Al-Quran. Di Kufah, dia adalah guru besarnya. Bagaimana seorang pengembala kambing yang kecil, yang dia dihinakan, tapi berubah menjadi ahli Al-Quran yang sangat terkemuka. Bahkan kata Rasul SAW, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan bacaan yang sangat-sangat fresh itu artinya langsung ya. Kalau misalnya buah yang fresh itu buah yang baru dipetik dari pohonnya. Kalau misalnya roti yang fresh itu roti yang baru keluar dari oven. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan fresh, dengan betul-betul bagus, maka bacalah Al-Quran dari Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kita sekarang siap untuk mentadabburi Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siap ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kalau misalnya saya tulis di sini kira-kira nampak semuanya enggak? Enggak nampak ya? Nampak? Atau silahkan hadirkan hafalan masing-masing. Baik. Kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Tadi yang kita apa tema besar surat Al-Ahzab tadi? Penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap keluarganya. Nah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tolong lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada yang hafal ayatnya? Ada yang hafal ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang bisa hafal, insyaallah kita kasih Tuhfatul Akhyar, insyaallah. Zikir dan doa pilihan. Ulang. Betul enggak yang sudah jawab, yang sudah menghafal Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, silakan. Jadi hafal? Karena belum, mungkin karena malu-malu ya. Dia biasa malu-malu. Kalau misalnya akhwat nggak apa-apa malu-malu ya. Ya. Baik. Oke, kursi lagi ya. Masya Allah. Coba aja ya. Nah, surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Ya. Kita mencoba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Laqad Rasulullah uswatun hasanah. Enggak perlu pakai baris ya, insyaallah. Sudah terbiasa dengan Arab gundul. Arab gundul maksudnya apa ya? Arab baris. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini dia bisa apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baik. Apa artinya ini? Artinya adalah laqad. Sungguh, ya? Sungguh. Laqad. Ini ada dua kata di sini, huruf la dan huruf dan qad. Itu dua-duanya untuk menguatkan. Laqad. Lam itu lam taukid dalam bahasa Arab, artinya lam yang fungsinya untuk menguatkan suatu makna. Qad, ya, kalau misalnya bertemu dengan fi'il madhi, kan karena itu fi'il madhi, itu artinya adalah untuk menguatkan juga, stressing. Ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu. Makanya terjemahannya susah. Sungguh-sungguh itu artinya apa? Belajar sungguh-sungguh gitu kan. Sungguh-sungguh. Bagaimana caranya untuk menguatkan dua kata tadi, laqad. Ya. Kalau misalnya orang Jawa, kalau misalnya untuk menguatkan itu gimana caranya? Orang Jawa itu biasanya untuk menguatkan kata itu agak dimatkan sedikit. Misalnya kita kata mobil itu kencang. Tapi kalau bukan kencang ya, kencang gitu. Kalau misalnya kencang banget gimana caranya? Gini kan? Mobilnya kenceng banget. Nah, gitu, kuncung. Jadi kuncung banget. Jadi memang ada matnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu agak susah. Ya. Sangat sungguh sangat. Memang bahasanya kurang tepat. Tapi kita rasakan. Makanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang harus kita rasakan. Laqad, ya sungguh.
ada dua penguat sini. Sungguh-sungguh ini penguatnya. Lakum. Lakum kepada siapa? Kepada kita semuanya, kepada umat Rasulullah SAW. Kita umat Rasulullah SAW ini semuanya bahan bicaranya untuk kita semuanya, untuk para sahabat, untuk para tabiin, untuk para tabiin, dan kepada kita sekarang semuanya. Fi Rasulillah, pada kepribadian Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin baca lagi ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW sungguh telah terdapat pada pribadi Rasulullah SAW apa? Uswah. Apa itu uswah? Uswah itu artinya suri atau teladan. Jadi teladan sebagai teladan yang utama. Hasanah, teladan yang baik. Nah, kita ingin belajar kata uswah. Kata teladan dalam bahasa Arab itu banyak. Di antaranya adalah uswah, di antaranya adalah qudwah. Ya, ada uswah, ada qudwah. Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kata-kata, ketika Allah meletakkan kata uswah di sini, itu berbeda antara uswah dengan qudwah. Nah, uswah itu apa? Uswah, seseorang dikatakan uswah ketika dia itu menjadi teladan di segala kegiatan, menjadi teladan di segala aspek kehidupannya, dia disebut dengan uswah. Dalam Al-Quran hanya dua orang yang disebut uswah. Siapa itu? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang dalam surat apa? Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ya. Jadi Allah menunjuk kata uswah itu kepada dua orang, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim. Dan itu juga rahasianya kenapa ketika kita bertasyahud, kita kan ketika tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena dua orang ini atau dua nabi ini adalah uswah, adalah suri tauladan dari segala sisi kehidupan. Jadi mereka berdua adalah tauladan dalam keluarga, teladan sebagai seorang ayah, teladan sebagai seorang anggota keluarga, teladan sebagai masyarakat, teladan sebagai seorang tetangga, teladan sebagai tokoh spiritual dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang teladan berdua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan keteladanan ini itu adalah tidak berfungsi kecuali kepada siapa? Kepada liman kana yarjullah. Yang pertama, orang yang merasakan keteladanan dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang apa? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berharap rahmat Allah, ya. Kemudian wal yaumal akhir, dan mengharapkan kebaikan di hari akhir. Kapan hari akhir? Hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir, banyak yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kalau misalnya zikirnya sehari cuma sekali, itu enggak, tapi orang yang sering berzikir. Berzikirnya dalam keadaan apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Banyak berzikir. Baik. Ini adalah orang-orang yang bisa merasakan uswah atau suri tauladan kebaikan dari Rasulullah SAW. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhil ayat ini, yaitu ayat di surah Al-Ahzab ayat 21, aslun kabir, adalah satu pondasi yang besar atau satu kaidah yang besar, ya,
fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan fi ahwalihi, di perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa ahwalihi, dan seluruh kondisi kegiatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita lebih menyempurnakan lagi tadabbur ini, para adik-adik kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menguji dulu. Kita harus uji. Apa yang kita uji? Yang kita uji adalah uswah. Uswah ini kan artinya suri tauladan, betul nggak? Seseorang dikatakan sebagai suri tauladan ketika dia itu lulus segala ujian, kehidupan. Orang yang ketika dia dalam keadaan terhimpit, dia mampu untuk menampakkan akhlak yang terbaik. Kadang-kadang ada orang yang lagi senang, dia tuh assalamualaikum, dia bersenyum. Tapi ketika dia dalam keadaan terhimpit, assalamualaikum, dia pun mukanya pasang muka lipat 11 gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Nah, di surah Al-Ahzab ini yang menariknya adalah ada dua hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Ahzab juga ayat yang ke-9 dan sampai seterusnya, dan di ayat yang ke-28 29. Ayat 9 dan seterusnya, dan ayat 28 dan 29. Apa yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini saya hapus sedikit di sini. Ada dua yang dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-9 dan seterusnya itu berbicara tentang perang Ahzab. Perang Ahzab, atau disebut dengan Ghazwah Ahzab. Ghazwah Ahzab, atau yang disebut juga dengan Ghazwah apa? Khandaq. Ghazwah Khandaq. Ghazwah Khandaq. Ini ayat ke-9. Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 itu berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Karena ini sebagai ilmu bagi kita semuanya, bahwa orang itu akan diuji ketika dia merasa terhimpit, dan di sini dalam kondisi perang. Yang kedua, seorang itu akan merasa dia diuji ketika dia itu bermuamalah atau dia itu bermuasyarah dengan keluarga. Muasyarah itu artinya bergaul dengan anggota keluarganya. Baik, kita bicara tentang Ghazwah Ahzab. Apa arti Ghazwah? Pernah dengar arti Ghazwah? Apa arti Ghazwah? Jadi perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ghazwah. Perang yang hanya diikuti oleh para sahabat tapi tidak diikuti oleh Rasulullah, apa namanya? Sariyah. Kalau misalnya perang yang diikuti oleh Rasulullah namanya Ghazwah. Perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah tapi diikuti oleh para sahabat disebut dengan Sariyah. Biasanya Sariyah kecil, pasukan-pasukan kecil. Kalau misalnya Ghazwah, dari Ghazwah yang pertama yaitu Ghazwah Badar, itu sudah besar 313 atau 315, sampai nanti perang Tabuk yang sangat besar. Nah, perang Ahzab. Ahzab itu apa artinya? Ahzab. Hizbun itu artinya, kalau sekarang nanti partai. Nah, Hizbun itu artinya sekutu. Apa sekutu? Sekutu itu artinya teman, kelompok. Kalau Ahzab itu berarti bentuk jamaknya Hizbun, Hizbani, Ahzab. Ya. Ahzab ini artinya apa? Sekutu, golongan-golongan. Ya. Kenapa dikatakan sekutu-sekutu atau golongan-golongan? Karena perang ini adalah perang yang Rasul SAW dan para sahabatnya kaum muslimin itu melawan kelompok-kelompok
bukan melawan satu kelompok. Kalau biasanya kalau perang Badar itu adalah perang antara kaum muslimin dengan Quraisy, dengan kafir Quraisy, ya kan? Perang Uhud adalah perang antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, ya kan? Kalau misalnya perang Ahzab bukan hanya perang Rasulullah dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, tapi orang kafir Quraisy plus ada plusnya lagi, plus dengan musuh-musuh yang lain. Musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Ada dari Bani Ghatafan namanya. Ada suku Bani Ghatafan, ada suku Bani Sulaim. Ya. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada dua. Ada orang Yahudi yang ini ceritanya sebenarnya panjang. Intinya perang Ahzab ini adalah perang yang dilatar belakangi oleh orang Yahudi. Ada dua orang suku Yahudi. Ada Yahudi yang sudah terusir, ada Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Yahudi yang sudah terusir namanya Bani Nadir. Ya. Jadi suku Yahudi yang baru terusir itu namanya suku Bani Nadir. Suku Bani Nadir itu diusir pada awal tahun keempat Hijriah. Bani Nadir itu sudah diusir. Bani Nadir. Namanya Bani Nadir itu sudah diusir. Nah, Bani Nadir ini yang mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ayo kita bentuk sekutu, kemudian kita serang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang masih ada di Madinah. Itu nama sukunya adalah suku apa? Bani Quraidah. Bani Quraidah. Tapi menjauh Bani Quraidah tadi? Nah, Bani Quraidah. Silakan. Silakan dioper ke belakang. Bani Quraidah. Nah, jadi Bani Quraidah adalah orang-orang yang membantu dari Madinah. Bani Quraidah. Bani Quraidah. Jadi ini musuhnya, masya Allah, musuhnya itu lebih kompleks, musuhnya itu lebih sempurna lagi, lebih sempurna musuhnya. Yaitu ada musuh yang berasal dari luar dan ada musuh yang berasal dari dalam. Kira-kira kalau misalnya ada musuh dari luar dan ada musuh yang ada di dalam, itu kira-kira Rasul bisa menang nggak? Secara hitungan manusia bisa menang nggak? Ditambah lagi jumlahnya tidak sepadan, jumlahnya tidak setara, jumlahnya tidak sama. Pasukan kaum muslimin hanya 3.000 orang. 3.000 orang. Sedangkan pasukan sekutu jumlahnya kira-kira berapa? 10.000 gitu. 10.000. Nah, 10.000, 3.000 plus 10.000 pasukan. Itu kira-kira siapa yang menang dari hitung-hitungan manusia? Pasukan sekutu 10.000 ditambah dengan ketika itu ada musuh yang berasal dari dalam, yaitu orang-orang dari Bani Quraidah. Itu secara hitung-hitungan pasti kalah kaum muslimin. Tapi mari kita melihat bagaimana jalannya peperangan. Nah, Bani Nadir tadi sudah memanas-manasi orang-orang Quraisy, suku dari Bani Nadir, dari Bani Salim, Bani Sulaim, Bani Ghatafan. Ayo kita perang Rasulullah. Kalian kan nggak suka dengan Nabi Muhammad. Ayo kita perang. Akhirnya mereka mempersiapkan dan Rasul mendengar bahwa mereka itu mau menyerang ke kota Madinah. Akhirnya Rasul bermusyawarah. Ini pentingnya bermusyawarah. Makanya kita sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita ingin mengambil satu keputusan itu kita sering bermusyawarah. Karena Rasulullah yang sudah dibimbing oleh malaikat Jibril sekalipun itu meminta pendapat para sahabatnya. Kira-kira bagaimana ya? Ini ada sekitar 10.000 pasukan yang mau masuk ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Apa yang kita lakukan? Ini perjalanan masih jauh karena jarak antara Mekah ke Madinah itu kira-kira 8 hari perjalanan. Jadi kan 8 hari itu butuh waktu dan ada persiapan-persiapan. Nah, ketika Rasul SAW duduk dengan para sahabatnya mengatakan, bagaimana kalau kita hadang di dekat Gunung Uhud, atau kita hadang lagi di daerah yang lebih jauh lagi, di Badar dan sebagainya.
Kata para sahabat, tidak mungkin kita halangi mereka, jumlah mereka 10.000 pasukan. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama Salman. Yang Salman ini berasal dari mana? Persia. Ya, Salman mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya punya satu strategi wahai Rasulullah, dan strategi ini adalah strategi yang sering digunakan oleh orang-orang Persia. Apa strateginya? Menggali parit. Parit dalam bahasanya apa? Khandaq. Nah, perang parit, perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang istimewa dan perang yang sangat melelahkan. Kenapa? Karena perang Khandaq ini adalah perang yang terjadi di musim dingin. Di musim apa? Musim dingin. Kita di sini di Indonesia alhamdulillah, ya, musimnya selalu kalau nggak panas, hujan. Ya, panas hujan. Dan panasnya kita ini sebenarnya kita bersyukur. Panasnya kita ini belum apa-apa. Karena panas di Madinah dan dingin di Madinah itu sama-sama tidak mengenakan. Panasnya nggak enak, dinginnya nggak enak. Karena panasnya itu kalau sekarang ini mencapai 45 derajat. Ya. Kalau kita berapa derajat di sini? 30 derajat, 32, 33 derajat. Kalau di sana 40 derajat, 45 derajat. Itu panas. Maka kita bersyukur panasnya di sini itu masih biasa. Musim dingin. Musim dinginnya memang tidak terlalu dingin sebagaimana di Eropa. Di Madinah itu musim dinginnya itu ada yang 10 derajat. Musim dinginnya 10 derajat. Tapi musim dingin di Madinah itu berbeda dengan musim dingin di Eropa. Kata orang-orang Eropa sendiri, saya ketika itu ada ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Rusia. Kalau Rusia itu kan kalau musim dingin minus 30 derajat atau minus 25 derajat. Itu di Rusia. Dingin sekali memang. Bahkan danau itu bisa jadi beku. Itu di Rusia. Tapi ketika di Madinah, dia itu menggigil, kemudian dia pakai baju satu lapis, kemudian pakai jaket lagi. Saya katakan di Rusia kan lebih dingin lagi di bawah Madinah. Iya, memang di Rusia itu lebih dingin, tapi dinginnya Madinah itu menusuk ke tulang. Dingin Madinah itu menusuk ke tulang. Bayangkan di zaman Rasulullah belum ada sweater, di zaman Rasulullah belum ada jaket, ya. Dan perang Ahzab ini terjadi di musim dingin, dingin sekali, ya. Bahkan para sahabat sebagian ada yang nggak bisa berdiri, saking dinginnya nggak bisa berdiri, saking dinginnya sebagian sahabat tidak bisa berdiri. Dan sebagian sahabat itu akhirnya karena tidak ada sepatu, mereka itu menggunakan kain. Yang kain itu mereka gunakan untuk menutup menutup kaki. Nah, kita sekarang mau hitung-hitungan paretnya. Paret. Nah, tentang paret. Jadi Madinah itu Madinah dengan Mekah itu disebut dengan Hijaz. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik tanya Hijaz itu di mana ya? Jawabannya apa? Hijaz itu adalah Mekah, Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah disebut dengan Hijaz? Karena Mekah dan Madinah itu dikelilingi dengan gunung. Hijaz itu kan artinya al-hajiz. Apa artinya al-hajiz? Hajiz. Hajiz itu artinya pembatas. Nah, jadi di sekeliling Mekah dan Madinah itu banyak sekali gunung-gunung. Nah, Madinah itu adalah kawasan yang dia itu ada gunung-gunung di sekeliling Madinah. Ya. Hanya dari arah barat atau dari arah barat mau menuju ke selatan itu yang tidak ada gunung. Jadi dia lurus saja, tidak ada gunung. Ini kata Salman Al-Farisi, daerah inilah daerah yang sangat rentan untuk diserang oleh musuh. Caranya apa? Karena di belakang kita gunung, maka kita hanya menggali gunung itu di bagian depannya saja, bagian depan untuk menghadapi musuh. Dan masya Allah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang dari parit itu adalah lebih kurang 4 sampai 4,5 km, atau bahkan ada yang mengatakan 5 km. Kita katakan 5 km. 5 km itu dari mana ke mana kira-kira? Dari Maria ke mana?
pasar sama ini? Atau lebih lagi? Ke Sibre? Ada galung? Ya, Sar, kira-kira segitu, Sar, 5 kilo. Dari sini kita boleh? Dari sini kita boleh masuk ke luar karir ya? Kira-kira luas nggak? Dari sini kita boleh luas ya? Luas. Jadi itu paritnya ya jauhnya sekitar 5 km. Kemudian digali tidak menggunakan beko, sekarang ada beko, ya kan? Ini enggak manual, ya pakai skop atau pakai cangkul untuk menggali parit itu. Dan tanah yang ada di Madinah beda dengan tanah yang di sini. Tanah di sini masya Allah lembut sekali. Kalau tanah di Madinah, ya ada batunya, ada batu itu, ada batunya. Ya, artinya kalau misalnya kita ayunkan alat untuk menggali itu, maka bisa keluar api. Bisa keluar api karena ada batu-batu di dalamnya. 5 km, masya Allah. Dan dalamnya itu sekitar 3 meter lebih. 3 meter lebih. 3 meter berarti kita tenggelam. Ya, 3 meter lebih. Itu dalamnya. Sedangkan lebarnya itu sekitar 4 meter lebih. Lebarnya 4 meter lebih. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalamnya, bagaimana luasnya, dan bagaimana lebarnya dari dari parit yang digali ini. Dan masing-masing sahabat kan jumlah sahabat itu berapa? 3.000 ya, 3.000 sahabat itu per 10 orang itu menggali lebih kurang sekitar 10 hasta. 10 hasta. 10 hasta. Jadi 10 per 10 orang ya 10 hasta. Itu yang digali. Sehingga semuanya bisa tergali. Nah, ini panjang ceritanya dan saya tidak ingin berbicara tentang ini sepanjang lebar karena nanti ada kisah tentang Hudzaifah bin Yaman, ada kisah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi Bani Quraidah dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa perang yang berat ini terjadi di musim dingin. Itu kata para sahabat Rasulullah SAW, hari ini umat Islam itu pasti kalah. Kenapa? Karena pasukan musuh besar dan pasukan kita kecil, persenjataan kita juga kecil atau sedikit. Itu para sahabat sebagaimana yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran dan surah Al-Ahzab, bahwa mereka itu hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi mereka itu seolah-olah seperti diguncang oleh gempa. Kenapa? Karena musim dingin, kemudian pasukan musuhnya besar dan mereka yakin bahwa mereka tidak menang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Rasul menyiapkan strategi dan sebagainya, hingga akhirnya perang ini itu betul-betul menunjukkan tentang uswah Nabi Muhammad SAW. Perang ini menunjukkan tentang kualitas Rasul SAW. Ada 2 cerita tentang kualitas Rasul SAW. Yang pertama adalah ketika para sahabat lagi mencangkul itu atau lagi menggali parit itu, para sahabat kelaparan. Kemudian mereka datang kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, kami lapar. Kemudian para sahabatnya gini, kita lapar, tapi Rasul lebih lapar lagi. Kenapa? Coba lihat tuh di perutnya Rasul itu ada 2 batu yang diikat untuk menunjukkan bahwa Rasul sudah kelaparan. Saking laparnya perutnya diikat ya supaya laparnya itu tidak terlalu besar. Ya. Para sahabat akhirnya malu. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, ayo kita cari makan. Akhirnya Rasul meminta kepada salah seorang sahabat untuk memasak kambing. Dan kambing itu masya Allah, satu kambing itu dimakan oleh 3.000 pasukan. Satu kambing dimakan oleh 3.000 pasukan. Dan Rasul itu yang makan terakhir. Ya. Kalian makan dulu, silahkan makan semuanya, selesaikan semuanya makan terus. Rasul yang terakhir. Ya. Itu menunjukkan kualitasnya Rasul SAW. Kalau yang namanya pemimpin, ya,
dia itu adalah orang yang makan terakhir. Rasul SAW tidak memaksa. Saya pemimpinnya, berarti saya makan dulu enggak? Rasul mempersilahkan para sahabat makan dulu. Padahal Rasul sudah kelaparan, tapi Rasul memberikan kesempatan para sahabatnya untuk makan duluan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kualitas Rasul SAW. Ya. Di musim dingin yang sangat lapar, tapi Rasul SAW memberikan kesempatan pada para sahabatnya untuk makan di luar. Ini adalah cerita pertama. Cerita yang kedua, ini ceritanya lebih dahsyat lagi. Ya. Cerita yang kedua itu adalah ketika para sahabat menggali parit, maka mereka menemui batu yang besar. Dan para sahabat yang kuat seperti Umar bin Khattab, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain, mereka itu mencoba untuk menggali parit itu dan mengucurkan batu, tidak ada yang sanggup. Akhirnya mereka mengadukan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini ada batu, kita tidak bisa menggali paritnya lebih dalam." Kata Rasulullah, "Insya Allah saya mengerjakannya." Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu bukan hanya tidur-tiduran saja, dan pemimpin adalah orang yang bergerak, dan pemimpin adalah orang yang turun ke lapangan untuk membantu orang-orang yang dipimpinnya. Maka Rasulullah, ya, ketika itu beliau membuka bajunya, ya, karena memang walaupun musim dingin beliau membuka bajunya sehingga kelihatan perutnya yang sudah diikat itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukul batu itu. Ya. Ketika dipukul batu itu, maka Rasul SAW mengatakan Allahu Akbar. Kenapa Rasul mengatakan Allahu Akbar? Rasul melihat ada istana yang berwarna putih. Ya, itu yang lihat hanya Rasulullah. Para sahabat nggak lihat, Rasul nggak lihat. Tuh, Allahu Akbar. Ya, saya melihat ada istana Kisra. Istana Kisra itu warnanya putih. Kenapa warna putih? Karena lapisannya ini, kalau kita kan semen ini. Kalau misalnya istana Kisra itu lapisannya perak, makanya warnanya putih. Kemudian ketika Rasul pukulnya kedua, Allahu Akbar. Ya. Kata Rasul, saya melihat istana Kaisar yang ada di Romawi, dan istana Kaisar itu warnanya itu kuning keemasan, karena lapisannya emas. Kemudian Rasul memecahkan lagi dan Rasul mengatakan Allahu Akbar, saya melihat istana yang ada di Yaman, ada istana yang besar di Yaman. Disitulah Rasul SAW melihat ada 3 istana. Dan kata Rasul SAW, setiap istana itu akan kita kuasai. Setiap istana, jadi istana Persia kita kuasai, istana Romawi kita kuasai, dan istana Yaman tadi juga dikuasai. Dan sampai sekarang alhamdulillah Islam itu sampai ke daerah tadi, sampai ke Yaman. Alhamdulillah mayoritas orang Yaman sekarang Islam. Kemudian Islam itu sampai ke Persia. Sekarang ini Persia apa? Iran, ya, itu Persia. Kemudian sampai juga ke Romawi. Romawi di sini maksudnya Romawi Timur. Romawi Timur sekarang adalah Istanbul, atau dulunya disebut dengan kota apa? Konstantinopel. Bayangkan, ketika mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, Rasul SAW memberikan kabar gembira. Kita nanti akan menguasai Romawi, kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Yaman dan sebagainya. Islam akan sampai ke sana. Nah, muncul satu pertanyaan, yang pertanyaan ini hanya disampaikan oleh orang beriman. Sedangkan orang yang beriman mengatakan ini gila. Kenapa? Bayangkan ketika musuh mau datang menyerang, sedangkan mereka mempunyai persenjataan yang sedikit, para sahabat dengan begitu yakinnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kota mana dulu yang duluan kita taklukkan? Kota mana dulu yang duluan kita buka? Kota Konstantinopel atau kota Roma?" Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang ada di Madinah mengatakan apa? Muhammad dan sahabatnya sudah gila. Kenapa? Kota Madinah mau diserang, masih berbicara tentang pembukaan kota-kota besar. Begitulah Rasul SAW. Walaupun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sangat susah, tapi Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya bahwa 2 kota itu akan dibuka oleh kaum muslimin, kota Konstantinopel dan kota Roma. Dan Rasul mengatakan
kota Konstantinopel yang duluan dibuka oleh kaum muslimin. Dan itu sudah terbukti pada tahun 1453 Hijriah. Karena salah seorang pemuda yang berumur 21 tahun yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad yang kedua. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan untuk memecahkan batu tersebut seraya memberikan motivasi kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Ini merupakan potret dari uswahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam keadaan perang sekalipun, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Kadang-kadang orang kalau misalnya sudah perang, ya udahlah kita kalah nih. Jumlah kita cuma 3.000, jumlah musuh 1.000, pasti kalah nih. Tapi yang namanya orang yang beriman, yang namanya orang yang percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dalam keadaan terjepit sekalipun, kita harus percaya bahwa ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan pertolongannya? Alhamdulillah, Allah mengirimkan angin yang besar sehingga pasukan sekutu tadi yang berjumlah 10.000 itu diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pulang. Jadi perangnya itu sebenarnya simpel sekali. Buat parit itu sebenarnya menunjukkan apa namanya ikhtiar. Kita sebagai orang Islam itu ada ikhtiar. Ya. Tapi kalau masalah hasil serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebenarnya apa hubungannya menggali parit? Kemudian pertolongan Allah hanya mengirimkan angin yang besar sehingga mereka tergulung-gulung dan mereka akhirnya pulang ke kampungnya masing-masing. Ya, tapi Rasul tidak. Oh, saya tahu bahwa ada pertolongan Allah. Kita duduk saja. Tapi Rasul tidak. Rasul membuat yang namanya apa? Parit sebagai bentuk ikhtiar perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Sebagaimana ibunda kita, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar atau Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam mencari air. Gimana mencari airnya? Ya. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali. Sebenarnya Hajar alaihissalam bukan mencari air, tapi apa? Ya. Hajar alaihissalam hanya ingin menunjukkan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekedar mencari air 2 kali atau 3 kali bolak-balik sudah cukup. Ini sampai 7 kali. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Sampai 7 kali. Kalau yang mencari, kalau kita mau cari air, ya, cari air misalnya dari depan ke belakang sekali. Untuk memastikan lagi belakang ke depan. Untuk memastikan lagi depan belakang. Itu sudah cukup. Tapi yang namanya ikhtiar, menunjukkan ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus maksimal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya harus menggali parit 5 km dengan kedalaman 3 km lebih, yang lebarnya sekitar 4 meter. Itu masya Allah panjang sekali. Akan tetapi ikhtiarnya ini, tapi hasilnya Allah berikan yang lain, yaitu Allah kirimkan angin yang besar yang memporak-porandakan pasukan musyrikin. Ya. Begitu juga dengan Hajar alaihissalam tadi, beliau 7 kali ya, bolak-balik, tapi hasilnya di mana? Hasilnya adalah di balik kaki anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang umurnya belum sampai 2 tahun. Ya, dengan hentakan lembutnya maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mata. Jadi kita adik-adik yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, dari Maryam ini, kita di pesantren ini kita coba untuk berikhtiar, ikhtiar hafal Al-Quran, ikhtiar untuk belajar Islam dan sebagainya. Nanti insya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan membukakan hasilnya di tempat yang lain. Ya kita tidak tahu. Masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah peristiwa perang Khandaq atau peristiwa perang Ahzab. Jadi di sini Rasulullah menunjukkan sisi kualitas beliau sebagai seorang pemimpin. Begitu juga dengan nanti kalian ya di sini ya
apakah itu tugasnya sebagai musyrifah atau tugasnya itu sebagai ketua kelas dan sebagainya, itu harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menjadi pelayan bagi orang lain. Kalau kita sudah menjadi pemimpin, maka kita menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, sekarang ini kita akan beralih ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, dan ini kita bicarakan sedikit. Keluarga Nabi Muhammad SAW itu meliputi istri beliau, anak beliau, istri Rasul SAW ada 11, ada 9 yang hidup bersama di Madinah. Sedangkan anak Rasul SAW berapa jumlahnya? 7. Berapa orang laki-laki? 3. Berapa orang yang wanita? Yang laki-laki mereka itu hidup sudah dewasa atau tidak? Tidak. Yang laki-laki itu semuanya wafat di usia kecil, yang di usia balita atau batita. Balita atau batita. Balita apa? Bayi 3 tahun. Balita bayi 5 tahun. Badua bayi 2 tahun. Nggak ada ya badua. Ada nggak badua? Jadi anak-anak Rasulnya laki-laki itu meninggal ketika waktu kecil. Sedangkan anak-anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wanita itu semuanya hidup sampai dewasa, dan semuanya itu wafat sebelum Rasul wafat. Dan semuanya mereka wafat sebelum Rasul wafat, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang wafat 6 bulan setelah Rasul wafat. Jadi anak Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum dan Fatimah. Yang tiganya Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu wafat sebelum Rasulullah. Mereka sudah wafat duluan. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha itu wafatnya 6 bulan setelah Rasul wafat, atau setengah tahun setelah Rasul wafat. Rasul adalah potret Nabi yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah potret ayah yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah potret dari seorang suami yang mulia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, siapakah dari manusia di dunia ini yang paling kau cintai? Tolong rankingkan di hadapan kami siapakah manusia-manusia yang paling kau cintai. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ditanya, dari golongan laki-laki siapa? Dari kalangan laki-laki siapa? Maka Rasul mengatakan apa? Abuha, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma man? Kemudian siapa? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma man? Tsumma Utsman. Tsumma man? Ali dan seterusnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha di ranking pertama di hati beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati Aisyah radhiyallahu anha. Maka Islam adalah agama yang sangat menghormati wanita. Tidak benar kalau mengatakan bahwa orang yang sudah belajar Islam, orang yang sudah masuk pesantren, dia itu tidak menghormati wanita. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar agama Islam pasti menghormati wanita, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati wanita. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang redaksi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, ini untuk laki-laki ya. Ini nggak laki-laki kecuali Sukumayat dan saya. Jadi sebaik-baik laki-laki itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik pada keluarga. Kalau kalian ingin mencontoh bagaimana keluarga yang terbaik, maka contohlah di keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada 2 contoh, dan ini kita jadikan sebagai penutup
Contoh yang pertama adalah suatu ketika kebiasaan Rasulullah itu habis sholat subuh itu berzikir. Zikirnya Rasulullah itu ada zikir pagi petang, atau membaca Al-Quran, atau memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu pada para sahabatnya sampai terbit matahari. Jadi Rasulullah sholat subuh, berzikir, membaca Al-Quran, memberikan kajian sampai terbit matahari. Ketika sudah terbit matahari, maka Rasulullah pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, apakah kita ada sesuatu? Apakah kita ada sesuatu? Sesuatu dalam bahasa Arab itu artinya apapun. Nah, hanya sebutir kurma, atau hanya sepotong roti, atau hanya sepotong daging. Intinya Rasulullah tidak bertanya, adakah ikut ke mama kan lebih itu lagi ya. Apakah ada buburi, ataukah ada busi itu? Rasulullah kan nanya itu barang-barang berat. Rasul bertanya, al-fishay, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha akhirnya mencari. Kata Aisyah, hai Rasulullah, di rumah kita nggak ada sesuatu nggak ada, sedikit makanan pun tidak ada. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idzan ana shaim. Kalau seperti itu maka saya puasa. Simpel nggak? Simpel. Nggak ada makanan, puasa sunnah. Puasa sunnah. Simpel. Kebanyakan dari potret, ya nanti silahkan dijalani sendiri di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang insya Allah akan dijalani. Itu kebanyakan dari orang, kebanyakan dari laki-laki, khususnya laki-laki yang ada di Sumatera ini, terkhusus lagi yang ada di Aceh ini, itu kalau nggak ada makan pagi, itu bisa marah besar, bisa dibalikkan meja, ya, bisa dilempar dulu, ya. Bahkan diambil tali pinggang, dia pukul siapa? Ya, dia pukul pohon. Nggak mungkin pukul istri, mungkin nggak pukul istri. Orang yang beriman nggak pukul istri. Jadi pukul. Hanya gara-gara tidak ada apa? Bukan tidak ada makanan, ada makanan tapi tidak ada buburi, tidak ada titik, dan tidak ada itu apa? Hanya gara-gara nggak ada itu bisa ribut, ya bisa terjadi perang dunia enggak? Ketiga, kedua sudah selesai, ketiga. Ya, itu gara-gara nggak ada makanan. Tapi Rasulullah SAW simpel, itu adalah shaim. Kalau gitu saya puasa. Udah, itu satu. Cerita yang kedua masih dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sebagaimana kebiasaan beliau habis sholat subuh menunggu syuruk terbit matahari dia pulang. Ketika pulang beliau masuk ke rumah dan menemui ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Rasul bertanya, ini gantian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu lapar? Rasul mengatakan, iya saya lapar. Kenapa saya lapar? Karena saya puasa. Hari ini saya puasa. Oh seperti itu. Kata Aisyah, barusan tadi saya membuat satu makanan kesukaan kamu. Ini Rasul puasa. Kalau tadi Rasul tidak puasa, akhirnya gara-gara nggak ada makanan Rasul puasa. Tapi ini Rasul satu hari beliau pulang ke rumah dan beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha beliau berpuasa. Ya, ini konteksnya beliau berpuasa. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tapi saya hari ini memasak makanan yang kau sukai. Nah, jadi Rasul itu banyak makanan yang dia sukai, di antaranya adalah namanya sarid. Pernah dengar sarid? Sarid itu artinya daging atau kuah daging yang dicampur dengan roti gandum. Itu namanya sarid. Itu makanan yang disukai oleh orang-orang zaman dulu zaman Rasulullah SAW. Kemudian kambing. Jadi kambing bakar itu, kambing bakar bagian kaki depan kambing itu bagian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara makanan kesukaan Rasulullah namanya hais. Ya. Apa arti hais?
Hais itu adalah kue kurma, roti tepung gandum dicampur dengan minyak samin, dicampur dengan kurma. Inilah makanan yang enak sekali dan sampai sekarang masih dijual. Kalau misalnya kita pergi ke Madinah, sekarang itu ada dijual. Kita tanya, ana uridu an ashtari haisan. Ana uridu an ashtari haisan. Saya mau membeli hais. Ada dijual sampai sekarang. Kalau sekarang ini ada campuran-campurannya selain tadi yang kita sebutkan. Itu adalah makanan kesukaan Rasulullah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha membuat hais, dan itulah kesukaan Rasulullah SAW buat hais. Hais itu tadi campurannya apa? Tepung gandum, minyak samin, dengan kurma. Ya. Kalau sekarang ditambah lagi dengan wijen. Itulah masuk makanan kesukaan Rasulullah SAW. Rasulullah karena tadi puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Karena puasa sunnah, Rasulullah mengatakan hari ini saya buka. Sekarang saya buka. Begitu mudahnya Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk apa? Untuk menghormati istrinya. Kenapa? Karena masalah-masalah ini nanti kalian juga akan mendapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah ini bagi wanita itu bukan satu hal yang simpel. Apalagi adalah orang yang baru menikah. Orang yang baru menikah masalah-masalah itu bukan simpel. Kenapa? Karena selama ini siapa yang memasaki masakan kalian? Mama. Kalau di sini siapa yang masakin? Ya. Nah, jadi ada dimasakin. Mungkin masakan kalian yang terbaik saat ini adalah yang disebut dengan intel. Oh, intel apa? Indomie telur. Jadi intel itu Indomie telur. Jadi itu yang paling hebat. Oh, misalnya saya bisa masak paling hebat sedunia, apa itu? Indomie telur. Itu mungkin, atau goreng telur itu pun gosong. Tapi nanti kan misalnya kita membuat makanan-makanan yang lain, misalnya ada makanan-makanan yang lain kita buat. Itu untuk memasak satu makanan bagi orang-orang yang baru masak itu membutuhkan waktu seminggu. Jadi memasak satu resep, misalnya yang simpel apa? Kita buat misalnya apa? Nasi goreng. Nasi goreng mudah. Nasi yang agak tinggi levelnya sedikit. Nah, jadi sambal balado ya. Jadi balado. Nah, balado itu bukan hanya sekedar cabai, bawang, tomat digiling pas seperti itu. Tapi dia tuh harus ada tekniknya, campuran yang ini dan sebagainya. Itu cara masaknya. Tapi karena baru pertama kali masak, itu butuh waktu seminggu. Bagaimana cara waktu seminggunya? Pertama itu 2 hari pertama itu nanya ke mama, gimana cara masak balado? Beli ikan di pasar baru. Di mana Pak? Di mana Mak? Itu pergi saja ke Bang Heri, situ ada Bang Heri. Dia aja ikannya ikan apa Mak? Ikan tongkol, apakah ikan bandeng? Apakah itu butuh waktu untuk mencari bahannya? Mencari bahannya itu butuh waktu 2 hari. Enggak, 2 hari itu bukan cari bahan, nanya saja. Nanya 2 hari. Ini apa Mak? 2 hari lagi itu ke dapur, ke pasar. Pilih cabai gimana, pilih bawang gimana, jangan busuk bawangnya, di tomat gimana, ada nanti ada tomat Medan, tomat Takengon, ada tomat Italia, ada tomat Mekah, gitu macam-macam. Itu tomat. Jadi tomat yang seperti apa kita pilih? Bawang putih seperti apa? Itu butuh 2 hari mungkin untuk mengetahui bagaimana. Belum lagi nanti tambah sedikit jahe, tambah sedikit lengkuas. Bedanya lengkuas dengan jahe apa? Bedanya kunyit dengan induk kunyit seperti apa? Itu perlu apa namanya, observasi, perlu pencarian lagi. Ya. Jadi 2 hari untuk cari resep, 2 hari untuk ke pasar, 2 hari di dapur. 2 hari dapur apa? Tes dulu. Jadi sebelum itu dites bagaimana caranya. Masukkan minyak di luar, ataukah masukkan air di luar, ataukah masuk garam langsung, atau gimana? Itu tes 2 hari. 1 hari itu adalah
prepare, itu namanya yang persiapan yang paling utama di 1 hari. Nah, 1 hari itu dibagikan kepada orang rumah. Terus orang rumah mengatakan seperti ini, saya sudah makan di luar dengan kawan-kawan, saya sudah makan yang lebih enak lagi. Ya tadi saya baru ke warung ini atau ke restoran ini, lebih enak lagi dari ini. Hanya dengan perkataan seperti itu, adik-adik yang berpuasa itu terjadi ritual. Tapi Rasul SAW menghormati Aisyah radhiyallahu anha. Rasul SAW menghormati anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Oleh karena itu maka sangat cocok bagi kita di bulan Ramadan ini belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau marah itu ada caranya. Kalau marah itu ada bagaimana manajemen marah. Pernah tuh belajar manajemen marah? Anti pernah belajar manajemen marah? Marah itu ada manajemen. Senang itu ada manajemen, ada sunnah-sunnahnya. Ya. Kalau misalnya kita marah, apa manajemennya? Sunnahnya seperti apa? Di hari. Kalau langsung di hari kata diri kita. Kalau misalnya kita marah, misalnya saya marah nih, marah dengan santriwati. Apa yang saya lakukan pertama kali? Istighfar. Setelah itu apa? Kalau misalnya saya lagi berdiri maka duduk dulu ya. Ini lagi marah, makanya saya duduk dulu. Ya. Kalau misalnya duduk juga belum reda, bagaimana? Tidur. Gak ada kasurnya jadi gitu. Tidur. Kalau tidur juga belum selesai gimana? Wudhu. Kalau wudhu juga belum selesai gimana? Sholat. Sholat juga belum selesai. Jadi intinya itu ada stepnya, jadi ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita berdiri kita duduk, kalau duduk kita tidur, kalau kita juga kita berwudu, kalau duduk sholat, kalau langsung istighfar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api. Jadi caranya kita berwudu, dan caranya kita itu adalah memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran. Kita baca kisah-kisah yang indah seperti kisah Nabi Adam. Ya Nabi Adam, ya semua Nabi kisahnya indah semuanya. Kisah seperti apa? Kisah yang indah itu kisah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surah apa? Surah Yusuf. Jadi surah Yusuf itu indah kita baca. Yang pertamanya sedih, kemudian nantinya senang. Yang tadinya sakit, kemudian menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah. Ya. Kalau kita marah, kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasul mengelola marahnya. Kalau kita itu tidak suka sayur-sayuran, ada yang nggak suka sayur-sayuran di sini? Ada. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia itu pertamanya nggak suka sayur-sayuran. Kemudian ketika melihat Rasulullah memakan sayur-sayuran, sayur zaman Rasulullah bukan sayur hijau-hijau, tapi sayur kesukaan Rasulullah SAW adalah apa? Banyak. Kangkung. Gak ada kangkung. Rasulullah itu suka dengan sayur labu. Nah, jadi karena Anas bin Malik cinta dengan Rasulullah, maka Anas bin Malik mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan salah satu kesukaan Rasulullah adalah makan buah labu panas. Dan suka sayur. Jadi kalau kita nggak suka sayuran, maka kita saya makan sayur ini karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Saya memaafkan kawan-kawan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Saya baca Al-Quran karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasul, di mana ada sunnah Rasulullah SAW, di situ ada kemenangan dan di situ ada keberkahan, di situ ada kejayaan umat Islam. Kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah, maka Allah akan memenangkan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan kepada kaum muslimin.
dan akan memberikan kejayaan kepada kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat kita atau kajian singkat kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan mereka sebagai suri keutamaan dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikunna wa jazakumullahu khairan.